Sebagai tenaga keperawatan yang profesional, memiliki tanggung jawab dan juga tanggung gugat, sehingga segala sesuatu dalam memberikan asuhan kepada pasien harus bersumber pada konsep dan teori keperawatan. Sebagai perawat, dasarnya adalah caring. Apa itu caring? Caring adalah sesuatu yang sifatnya peduli. Peduli kepada siapa? Layaknya seorang ibu kepada anak, bahwa bentuk kepeduliannya adalah layaknya bahwa anak adalah bagian dari dalam dirinya. Mari kita bahas apa itu tentang falsafah keperawatan. Let's check this out. Teori keperawatan dengan saya, Alfian Fauzi. Nah, dalam teori keperawatan ada beberapa konsep yang membawahi, yaitu paradigma keperawatan, teori dan model konseptual keperawatan. Nah, dari kondisi inilah perawatan memang sangat layak disebut sebagai profesional. Dikarenakan apa? Perawat memiliki yang namanya basic of knowledge, memiliki dasar, sehingga dalam memberikan suatu asuhan dia memiliki dasar keilmuan sehingga dapat diuji bahwa memang keperawatan merupakan sebuah profesional, atau sebuah profesi. Nah, apabila sebuah profesi itu tidak memiliki landasan, maka perlu dipertanyakan keprofesiannya. Nah, dan juga sebuah keprofesian jangan sampai mengambil ranah keprofesian orang lain. Berarti dia pada dasarnya adalah profesi orang lain tersebut. Jadi dia bukan profesi tersendiri. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, dari paradigma itu cara pandang terhadap sebuah fenomena dan disiplin ilmu yang mengarahkan pada metodologi dan proses perkembangan terdapat konsep sentralnya, di mana memandang terkait paradigma perawatan yang pertama dilihat adalah yaitu dari segi manusia karena sebagai subjek asuhannya. Kemudian lingkungan masyarakat. Ya, jadi perawat bukan hanya mengasuh pada manusia individu saja, tetapi juga masyarakatnya dan juga lingkungannya. Kemudian ada kesehatan itu sendiri, karena dalam pemberian asuhan nanti diarahkan juga untuk mencapai kesehatan dan juga ilmu keperawatannya sendiri, yaitu terkait bagaimana memberikan asuhan. Nah, ini adalah komponen secara paradigmanya. Mereka saling bersinergi sehingga membentuk sebuah pola asuhan. Ya, manusia supaya sehat, lingkungannya juga harus diberikan intervensi. Nah, ini kalau manusia ya, penjelasan dari masing-masing paradigma. Sebagai penerima asuhan keperawatan baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, sehingga aspek cakupan asuhan perawat itu luas dan terus berkembang. Nah, dari segi individu itu pun dilihat dari bahwa manusia itu ada makhluk yang memiliki sifat secara fisik atau bio, psiko atau psikis, sosio kultural. Dia memiliki kehidupan sosial dan kultur yang masing-masing bervariasi. Misalnya saja di Indonesia, berapa jenis budaya yang mempengaruhi dari kondisi kesehatan. Misal seperti di Jawa, kita sebagai perawat juga harus paham apa terkait sosiokultural dari orang Jawa. Misal budaya Tarak, nah itu memang menjadi sebuah budaya dan itu harus dikaji dalam proses asuhan keperawatan. Spiritual, nah spiritual sendiri pun juga memiliki keyakinan masing-masing yang ikut mempengaruhi kondisi sehatnya si pasien. Misal dikatakan bahwa dari agama, misal seseorang harus berpuasa. Nah, ini adalah keyakinan spiritual dan ini secara kesehatan pun juga memang terbukti mempengaruhi kondisi kesehatan dari seorang tadi. Nah, juga dipandang manusia sendiri ada sebagai sosok yang mandiri, dinamis atau berkembang terus dan memiliki rasionalitas karena memiliki akal dan memiliki kemampuan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Nah, yang ketiga, berinteraksi dengan lingkungan sebagai sistem yang terbuka sepanjang siklus hidupnya dan menggunakan persepsi dalam interaksinya. Nah, sistem terbuka di sini dalam artian dia akan terus berkembang ya sesuai dengan beradaptasi tadi, sehingga manusia mau nggak mau terus harus beradaptasi untuk bertahan. Layaknya teori konsep adaptasinya Darwin, sehingga untuk bertahan hidup maka harus beradaptasi. Layaknya saat ini juga dalam kondisi COVID-19, manusia harus terus beradaptasi supaya bisa bertahan. Dan yang mereka tidak dapat bertahan karena ada berbagai kondisi yang menghambat, sehingga mereka kadang juga tidak dapat survive atau tidak dapat bertahan. Kemudian 4,
Dengan pengalaman dapat membuat keperawatan bertindak mandiri, menggali dan menggerakkan semua sumber untuk membentuk pola tumbuh kembang yang unik dan pola keyakinan perilaku berupa nilai dan budaya ini adalah manusia terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada di sekitarnya. Kemudian paradigma keperawatan memandang lingkungan masyarakat meliputi benda mati dan benda hidup. Benda mati mungkin sudah diketahui, sekitar kita ada benda mati, benda hidup selayaknya kita kehidupan sosial seperti itu. Kemudian mempengaruhi perubahan internal dan eksternal manusia secara konstan. Jadi lingkungan ini akan terus memberikan dampak atau efek pada manusia dan manusia harus beradaptasi. Kesehatan. Nah, ini yang perlu dipahami ya, apa itu disebut sebagai sehat. Suatu keadaan sehat yang sempurna secara fisik, mental, sosial, spiritual yang merupakan fungsi manusia yang utuh, terintegrasi dengan sifat dinamis sehingga mampu produktif secara ekonomis dan sosial. Sehat dipandang sebagai keadaan yang seimbang biopsikososio-spiritual, dinamis, dan berbagai faktor mempengaruhinya. Jadi yang sehat bukan hanya dari segi fisik, mental, sosio-spiritual, dan juga bahkan ekonomi. Ini juga ikut mempengaruhi kesehatan seseorang ya. Jadi perlu dipahami manusia itu dilihat secara utuh dalam dalam segi kesehatan dari paradigma keperawatan. Nah, kemudian intervensi keperawatan adalah sebagai bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian dari integral pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu giat keperawatan berbentuk pelayanan biopsikososio-spiritual yang komprehensif, artinya lengkap, ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok, komunitas, baik sakit maupun sehat. Karena kita perawat memiliki peran bukan hanya saat mereka kondisi sakit, tapi kita memiliki peran juga preventif dan juga promotif, juga edukatif. Nah, secara kuratifnya kita melakukan sistem kolaborasi karena memang perawat memiliki peran salah satunya yaitu interprofesional kolaborasi, atau istilahnya kalau yang sekarang tren di luar negeri disebut sebagai IPC, interprofessional collaboration. Nah, ini bisa diteliti dan masih bisa dikembangkan. Misal di dalam tempat bekerja, di rumah sakit ataupun komunitas, perawat pasti akan melakukan interprofessional collaboration, yaitu kolaborasi dengan tim yang lain untuk mencapai mungkin ada konflik, mungkin ada kerjasama yang baik. Nah, contoh seperti itu. Kemudian ini adalah disiplin of nursing. Nah, jadi pengembangan dari teori keperawatan bersumber dari ini. Ini ada proses keperawatan. Nah, berawal dari yang pertama adalah praktek seharian setiap hari, kemudian dikembangkan, dicek melalui penelitian, dan muncullah teori. Karena perawat itu awalnya belum punya teori, berawal dari tindakan keseharian untuk membantu kebutuhan dasar manusia. Dari itu coba diteliti dan dikembangkan menjadi teori. Dan teori ini dikembangkan lagi dengan praktek dikembangkan lagi dengan dicek lagi melalui penelitian dan kembali teori. Dan inilah yang menyebabkan bahwa keperawatan akan terus berkembang dari zaman ke zaman. Misal sebagai gampang, contoh Bapak Ibu sekalian, misal mengetahui apa itu wound care kan? Zaman dulu yang namanya wound care ya sudah dibersihkan, luka itu dicuci, habis dicuci biasanya dulu dikasih golongan obat-obat kandungan yodium, tutup kasa, selesai. Nah, sekarang buktinya berbagai macam kondisi untuk memberikan asuhan pada wound care sangat berkembang dan terus berkembang, misal seperti itu. Kemudian model asuhan keperawatan saat ini juga terus berkembang, itu berdasarkan teori keperawatan juga Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu teori keperawatan yang disebut sebagai self care, itu adalah salah satu teori untuk mengembangkan bagaimana menghitung tingkat ketergantungan pasien, misal seperti itu. Contoh pada era COVID-19 saat ini, misal, nah di mana ruang-ruang khusus isolasi. Nah, model apa yang bisa diterapkan di sana? Sampai dengan saat ini masih belum memiliki model khusus tertentu. Karena memang COVID baru muncul saat ini dan itu masih bisa dikembangkan dan diteliti dan jadilah sebuah konsep baru. Sehingga bisa saja muncul sebuah model asuhan keperawatan COVID-19. Misal seperti itu kalau ada yang mau mengembangkan. Keperawatan sebagai profesi memiliki satu yang saya bilang di awal tadi, body of knowledge yang sistematis dan khusus, memiliki ciri tertentu. Sehingga kalau ada sebuah profesi yang memiliki ciri sama seperti kita, berarti profesi tadi perlu dipertanyakan. Nah, karena memang tanda petik kita, nah misal saya langsung sebut saja, seperti layaknya bidan. Bidan itu kalau di luar Indonesia, mereka masuknya adalah nurse. Jadi mereka bukan tenaga perawat secara mandiri.
Kalau Anda ke Inggris, itu di sana ada namanya midwifery nurse. Kalau di Amerika ada namanya maternity of nurse. Jadi mereka adalah bagian integral dari perawat, bukan bagian profesi tersendiri di luar perawat. Nah, itu yang ada di luar sana. Tapi kalau di Indonesia, dan sudah ada undang-undangnya, itu terpecah jadi dua. Bidan memiliki organisasi, perawat memiliki organisasi. Nah, itu adalah kondisi di Indonesia. Karena setiap kondisi negara bermacam-macam kondisinya. Cuma saya menyampaikan bahwa harusnya yang namanya sebuah profesi itu punya yang namanya body of knowledge. Nah, dan kita memiliki body of knowledge kita dari penemu-penemu teori sebelumnya yang kita akan bahas nanti. Kemudian yang kedua, pengembangan body of knowledge secara konstan melalui penelitian. Nah, pengembangan terus dan muncul teori-teori baru. 3. Melaksanakan pendidikan melalui lembaga tinggi, menerapkan body of knowledge dalam pelayanan. Jadi keilmuan itu tetap terus diterapkan, berfungsi secara otonomi dalam merumuskan kebijakan dan mengendalikan praktek keperawatan. Kemudian yang keenam, memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi, berpegang pada tradisi luhur dan etika profesi. Sehingga kalau Bapak sekalian nanti begitu mau lulus, ada proses pelantikan nurse, maka akan disumpah sesuai dengan etika profesi nurse. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk pertumbuhan profesional dan kesejahteraan profesi. Sehingga di sini nanti badan legalisasi dari organisasi profesi memiliki kewajiban dan wewenang untuk melaksanakan poin nomor 7. Nah, ini konsep teori keperawatan. Definisinya, konsep perawatan adalah ide untuk menyusun kerangka konseptual modelnya sehingga kita memiliki batasan, kita memiliki petunjuk dalam melaksanakan model asuhannya. Kemudian teori keperawatan adalah usaha-usaha menguraikan dan menjelaskan fenomena mengenai dunia keilmuan keperawatan. Loh, kenapa kalau orang sakit proses berpikirnya seperti ini, perilakunya seperti ini? Nah, itu nanti akan dikaitkan dengan teori keperawatan ini. Nah, komponen teori secara umum ada konsep, definisi, asumsi, dan fenomena. Fenomena inilah yang akhirnya dikembangkan menjadi sebuah konsep baru. Karakteristik teori keperawatan. Teori keperawatan digunakan untuk menyusun suatu model yang berhubungan dengan konsep keperawatan. Karakteristik teori keperawatan mengidentifikasi dan menjabarkan konsep khusus berhubungan dengan hal-hal yang nyata keperawatan, sehingga teori keperawatan dasarnya pada kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita, di alam kita. Nah, sehingga memang ilmu keperawatan kita itu sangat real dan nyata dan dapat dilaksanakan. Nah, perkembangan. Jadi ini adalah histori dari dunia keperawatan, mulai dari yang pertama Florence Nightingale. Ini adalah pertama dari teori keperawatan. Dia awal-awal dari Perang Dunia Kedua. Perawatan adalah profesi yang butuh pengetahuan dan membuatnya berbeda dengan kedokteran, karena memang beda ranahnya. Kalau kedokteran lebih kepada terapis, sedangkan perawatan terapisnya lebih pada kebutuhan dasar manusianya. Kemudian tahun 1950-an, pemimpin keperawatan mulai merumuskan pandangan teoris keperawatan yang mulai memperhatikan subjek tertentu yang orang tidak perlu masuk dalam kurikulum. Banyak teori keperawatan yang terkenal. Kemudian tahun 1952 keluar jurnal penelitian yang dilakukan perawat memberi kerangka kerja terhadap sikap meneliti sebagai tahapan proses untuk penelitian lebih jauh dalam teori keperawatan, sehingga muncul panduan dalam penelitian. Kemudian tahun 60, University of School Nursing mendefinisikan keperawatan sebagai proses daripada suatu sistem tertutup, sehingga memang adalah prosesnya sistem perawatan itu. Nah, ini adalah penemu teori kita, bukan hanya satu tapi sangat banyak. Florence Nightingale, Hildegard E. Pavlov, Ide Orlando, Ernestine Weidenbach, Lydia E. Hall, Virginia Henderson, Joyce Trafalgar, Maya E. Levin, Martha E. Roger, Dorothy Orem, Imogen M. King, Betty Newman, Sister Callis Taro yang terkenal dengan teori adaptasi, Jane Watson, Margaret, dan banyak sekali teori perawatan kita, sehingga kita benar-benar kuat apabila disebut sebagai profesi. Nah, ini adalah kerangka bagian dari pembagian teori keperawatan. Teori keperawatan sendiri dibagi menjadi 4 komponen. Semakin ke
kiri ke arah filosofi semakin abstrak, semakin ke kanan bagian praktis semakin jelas, semakin dapat didefinisikan. Nah, filosofi teori, falsafah teori merupakan karya awal yang mendahului era teori. Falsafah berkontribusi untuk pengetahuan keperawatan dengan memberikan arahan untuk disiplin, membentuk dasar untuk keilmuan profesional, dan mengarahkan kepada pemahaman teoritis. Dan turunannya, grand teori cakupannya juga masih cukup luas dan kompleks, membutuhkan penelitian yang spesifik sebelum dapat memenuhi diuji cobakan. Tidak memberikan panduan khusus, jadi dia masih sifatnya abstraknya agak berkurang dibandingkan filosofi. Contoh ini, konsep filosofinya disebut caring, contohnya punyanya Florence Nightingale, itu adalah contohnya yang disebut sebagai mother instinct. Mother instinct ini seperti apa? Sifatnya sangat abstrak sekali. Dan mulai di grand teori ini dimunculkan beberapa macam grand teori adaptasi misalnya, itu masuk di grand teori. Dan middle rank teori cakupannya sudah mulai ada batasan, tingkat keabstraksiannya menurun, misal teori self care di mana ada batasan-batasan karakteristik pasien, ciri-ciri kondisi pasien, mungkin seperti itu. Dan praktis lebih ke arah tindakan teori yang sudah bisa diaplikasikan. Nah, contohnya seperti itu. Filosofi juga disebut sebagai metateori, berhubungan dengan asal teori, sehingga contohnya falsafah teorinya Florence di sini dia sangat dasar sekali dan butuh penerjemahan lebih dalam lagi karena sifatnya sangat umum. Dan grand teori sudah tersistematis tapi juga masih sangat umum. Nah, contohnya teori grand teori Newman Theory of Health of Expanding Consciousness. Nah, teori ini disampaikan bahwa kajiannya lebih ke arah kondisi sehat sakit dari seorang manusia. Middle teori menjelaskan teori ini cakupannya terbatas, kurang abstrak, membahas fenomena konsep tertentu, mencerminkan praktik sudahan. Nah, ini contoh beberapa teori ini. Middle ring teori punyanya Orlando, Deliberating Nursing, nanti bisa dicek. Dan praktis teori, nah ini contohnya punyanya Walker and Avan. Inti teori mendefinisikan untuk mengidentifikasi tujuan intervensi dan aktivitas mencapai suatu tujuan tertentu. Sama seperti tingkatan teori, praktis teori berasal dari middle teori, pengalaman praktik, dan uji coba empiris. Misal, dalam penentuan tujuan asuhan keperawatan harus berprinsip pada SMART, Specific, Measurable, Achievable, Rational, and Time, sehingga memiliki spesifikasi jenis tujuan, dapat diukur, kemudian dapat dicapai, rasional masuk akal, dan memiliki spesifikasi waktu untuk mencapai tujuannya. Nah, itu contoh saat sudah masuk di praktis teori. Nah, ini adalah alur berpikirnya. Semakin ke atas semakin abstrak, semakin ke bawah semakin konkret. Nah, berasal dari falsafah, muncullah yang sebagai model konseptual, metateori tadi, diturunkan jadi grand teori diturunkan jadi range, middle range, dan terakhir praktis teori. Dan ini dapat dikembangkan untuk menjadi dalam sebuah penelitian dan terus bisa dikembangkan, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah saya akan berikan contoh pengaplikasian dari teori keperawatan. Nah ini teori keperawatan pada penerapan teori keperawatan untuk kepentingan asuhan setiap hari. Nah, setiap harinya, contoh ini pasien tertentu, yaitu pasien dengan HIV/AIDS. Nah, ini adalah teori yang digunakan oleh Nur Salam. Asuhan perawatan secara holistik berdasarkan teori adaptasi Sister Calista Roy, dan PNI ini bukan Partai Nasional Indonesia, tapi Psychoneuroimmunology sebagai upaya modulasi respons sistem imun. Karena kita tahu pasien dengan HIV/AIDS adalah pasien yang terinfeksi pada sistem imunnya, yaitu pada sel CD4-nya terinfeksi oleh virus. Nah, kita akan lihat bagaimana sih penerapan dari dua konsep ini dalam asuhannya sehari-hari. Nah, ini adalah kondisi pasien. Dia sudah sakit, sistem imunnya lemah. Apabila dia sakit, bawa ke rumah sakit, kondisinya dibawa ke hospitalisasi. Kondisinya memang kalau sudah ke rumah sakit kondisinya sangat buruk. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan baru dengan tim-tim kesehatan dan perlu membutuhkan dukungan keluarga. Nah, kondisi pasien HIV itu kadang datang tanpa ada dukungan keluarga.
Nah, ini adalah kondisi dari teorinya Marx bahwa seorang yang mengalami sakit akan mengalami sebuah stres. Stresnya salah satunya bisa efek karena hospitalisasi, tenaga kesehatan atau lingkungan yang baru. Nah, misal sehingga akan berdampak pada kondisi sistem imun yang semakin menurun padahal sudah terinfeksi misal. Nah, pasien semakin stres dan berpengaruh proses penyembuhannya yaitu penurunan respon imun. Hal ini telah dibuktikan oleh Robert Adler pada tahun 1885 bahwa pasien yang mengalami kegoncangan jiwa mudah terserang penyakit sehingga saat stres akan menekan sistem imun. Sehingga pasien yang dirawat rumah sakit masih sering mengalami stres hospitalisasi yang berat, khususnya takut terhadap pengobatan, merasa asing dengan lingkungan baru, takut terhadap petugas. Fakta tersebut merupakan masalah terpenting harus menjadikan perhatian bagi asuhan keperawatan. Nah, ini contoh. Ini adalah konsep dari psikoneuroimunologi. Saat pasien stres atau manusia stres, maka akan ada rangsangan pada kelenjar hipotalamus bagian anterior, di mana anterior akan menghasilkan yang namanya hormon ACTH, adenokortikotropik hormon, di mana ACTH akan merangsang hormon yang disebut sebagai kortisol. Nah, kortisol ini kalau sudah masuk pada sistem peredaran darah, maka yang terjadi adalah depresan pada sistem imun. Ya, kortisol ini pada akhirnya sudah langsung dihasilkan tubuh. Kalau dari luar biasanya obat-obat dalam bentuk tambahan bentuk kortisol ada, Bapak sekalian. Nah, itu efek sampingnya adalah dia dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Nah, salah satu upayanya berarti pasien itu harus dikondisikan stresnya di manage atau perlunya manajemen stres. Nah, sehingga butuh asuhan perawatannya holistik. Maksudnya holistik tadi apa? Benar-benar memanusiakan manusia. Jadi manusia itu secara penuh memiliki psikis, memiliki sosial, memiliki spiritual. Nah, itu yang memang saat ini memang sulit tersentuh. Nah, ada di Kediri itu yang megang bukan perawat, tapi yang megang malah seorang profesor. Namanya Prof. Soleh. Berada di Kediri, di kota Kediri. Dia membuka sebuah seperti klinik namanya Avicenna. Di Kediri itu ada. Sehingga di sana dulu saya ada teman saya yang pernah bekerja di sana, sehingga dia asuhannya lebih ditekankan pada emosional dan spiritual, atau kalau bahasa dalam ilmu psikoneuroimunologi disebut ESQ, emotional spiritual quotient. Jadi lebih ditekankan di situ. Pasien-pasien kanker, pasien-pasien terminal seperti itu, dan beberapa pasien pun juga ada yang masuk ke sana. Sehingga memang tujuannya di sana adalah menenangkan jiwa, menenangkan pikiran, spiritualnya dibangun supaya mereka benar-benar survive. Karena contoh yang saya bilang tadi, seorang Prof. Soleh tadi, dia pun sudah terdiagnosa menderita kanker, tetapi kondisinya dapat membaik karena spiritual dan emosionalnya baik. Bagaimana cara membangunnya? Yaitu terus berpikir positif. Berpikir positif adalah kunci, bahwa makanya itu kalau di dalam agama saya adalah Islam, dinyatakan bahwa maka kita harus husnudzon. Nah, karena memang betul, karena seseorang apabila dia melakukan husnudzon, maka stres akan dapat diminimalisir. Nah, bahasanya yang lagi tren sekarang adalah secure. Nah, kalau sudah secure dapat menerima, saya yakin stres dapat diminimalkan. Tapi kalau masih insecure, penolakan yang terjadi tambah lama tambah stres. Semakin stres, sistem imunnya turun, mudah sakit. Itu contohnya. Nah, ini adalah model gabungannya, yaitu teorinya Sister Calista Roy, bahwa pada dasarnya manusia itu beradaptasi, ya, mampu beradaptasi. Nah, sifatnya biopsikososial spiritual. Model ini terapkan oleh Calista Roy. Aspek fisiknya adalah ada fisik, sehingga dibangun secara konstruktif dalam apabila merespon. Nah, ini teorinya sangat luas. Di sini adalah teori punyanya Sister Calista Roy, dan sini adalah teori dari punyanya PNI. Manusia itu dipandang kalau Sister Calista Roy ada input, proses, efektor, dan output. Ini adalah manusianya. Digabungkan dengan teorinya psikoneuroimunologi. Saat manusia stres, maka HPA di hipofisa anterior aksis, saat copingnya negatif, maka dia akan merangsang respon-respon biologis yang sifatnya negatif seperti tadi yang saya bilang, kortisol. Nah, maka terjadi pilihannya di sini. Apakah dia beradaptasi, dia tetap stres, atau dapat eustress atau mengatasi stresnya.
Nah, kalau terjadi stres, apalagi dia kondisinya HIV/AIDS, dia dapat mengalami kondisi-kondisi ini. Ya, kalau kondisinya semakin lama semakin jelek, modulasi sistem imunnya semakin menurun. Kalau copingnya positif, sehingga sistem imunnya akan membaik. Nah, ini adalah masa keperawatan yang terjadi pada seseorang yang sudah terkena HIV/AIDS. Misal, walaupun ini bisa diterapkan di non pasien HIV/AIDS, karena pada dasarnya manusia itu memiliki komponen yang sama. Nah, ini contoh saya lanjutkan. Nah, inilah yang terjadi coping adaptif. Nah, modulasi sistem imunnya, sel CD4-nya yang terinfeksi HIV/AIDS, kemudian interleukin 2 reseptornya jalan, natural killer cell-nya dapat berfungsi sehingga dia akan membunuh dari virusnya yang menyerang CD4-nya. Ini apabila coping adaptif. Interleukin 2 mengaktifasi natural killer cell. Ini adalah bagian sistem imun golongan limfosit B. Ini akan dirangsang apabila interleukinnya jalan. Nah, kenapa selama ini CD4-nya apa? CD4 ini bagian ini. Nah, ini biasanya rusak. Gara-gara apa? Tidak teraktivasi oleh IL-2. Nah, kalau ini bisa terproduksi dengan baik, maka dia akan menghasilkan sebuah sistem imun yang sifatnya memorial atau imunoglobulin. Sehingga dia dapat mengatasi virus. Nah, apabila ada virus yang sama, dapat dilemahkan sebagai imunoglobulin, rantainya akan diikat. Nah, sehingga terjadi apoptosis atau perpecahnya dari sel virus atau matinya dari sel virus. Saat maladaptif ya ini yang terjadi. Ya, kortisol naik, hambatan sel imun sehingga interleukin tidak dapat merangsang natural killer cell. Yang terjadi akhirnya infeksi opportunistik, infeksi yang terjadi pada pasien HIV/AIDS, karena HIV/AIDS mati bukan karena HIV/AIDS-nya, tapi karena infeksi opportunistiknya yang paling banyak terjadi. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sedikit tugas buat Bapak Ibu sekalian, silahkan melakukan kombinasi seperti judul punya saya ini tadi terkait penggabungan antara pengembangan teori keperawatan, bagaimana dalam pengaplikasiannya asuhan setiap hari. Nah, teori-teorinya bisa diambil yang sudah saya cantumkan tadi. Untuk materi bisa saya sampaikan pada link deskripsi di channel YouTube Alfian Sensei punya saya. Ya, silahkan berinovasi dengan teori-teori perawatan yang ada, kemudian dikembangkan dalam asuhan keperawatan. Baik, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.